Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ustaz Maulana Ustaz Syam, mohon izin para jamaah di rumah dan juga jamaah yang ada di studio, bahwasanya doa orang tua memang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari kita jangan melakukan dosa yang membuat doa itu terhalang. Jangan melawan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kamu menghancurkan dirimu dengan dosa, karena hukum dari dosa atau akibat dari dosa adalah kesialan untuk kita yang pertama. Yang kedua adalah terhalangnya kita dari rezeki yang sudah ditetapkan buat kita. Jadi tadinya rezeki itu datang, rezeki itu buat kita, ditulis untuk kita. Rezeki tersebut terhalang karena dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ibu-ibu doa untuk kesehatan anaknya, sementara anaknya pada pagi hari minum racun. Apakah doa itu akan berguna? Tentu tidak. Bahkan seorang nabi sekalipun, Nabi Lut dan Nabi Nuh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya tidak bisa. Mengapa? Karena anaknya menghalangi dirinya sendiri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi, bagaimana dengan kita? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat selanjutnya selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu dari mana hidayah tersebut akan datang kepada anak kita. Ada tugas kedua, yakni mendakwahkan anak kita sendiri. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, selamatkanlah dirimu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Masya Allah, ibu-ibu dari Garut hafal Quran semua ini, luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu sekalian. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan jangan hanya dirimu, karena engkau punya tanggungan, yakni keluargamu yang berada di sekelilingmu, yang membackup kamu selama ini, yang menjadi sebabnya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Engkau juga harus selamatkan mereka dari azab api neraka. Dengan apa? Dengan mendakwahi mereka, dengan mengajarkan mereka, dengan memberikan edukasi dan pengetahuan mereka, dan dengan peraturan-peraturan yang engkau tetapkan sejak mereka dari kecil, karena itu akan membekas di dalam diri mereka sehingga mereka dewasa. Yang ketiga, yang pertama mendoakan, yang kedua mendakwahkan, yang ketiga jaga anak dari makan makanan yang haram. Na'udzubillahimin. Karena makanan haram akan membuat kita gampang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pejuang di Palestina berkata, tidak ada yang membuat kita kuat selama ini, bertahan dari kezoliman Zionis, bertahan dari gemparan musuh Allah Subhanahu wa taala, selain beberapa hal. Yang pertama, kita menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kedekatan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga adalah karena kita tidak memakan satu suap pun makanan yang haram, sehingga membuat kita kuat dari gemparan musuh Allah Subhanahu wa taala, kuat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu di Bekasi, Mas Faldi, punya anak 9. Suaminya kerja, gajinya kecil sekali. Tapi ini anak tumbuh dan sukses semua. Ibunya ditanya, "Bu, apa kunci ibu bisa mendidik anak-anak ibu menjadi orang yang sukses, sementara ibu dan bapak kerja, nggak sempat ngajarin anak-anak?" Kata ibu ini, "Saya tiap hari bangun di sepertiga malam dan berikrar kepada Allah, ya Allah, hamba ridho, hamba ikhlas terhadap semua perilaku anak hamba terhadap hamba." Yang pertama. Yang kedua, saya senantiasa menjaga anak-anak saya dari makan makanan yang haram. Satu suap pun saya nggak kasih kepada anak saya.